Beliau kepada kita ini bahwa pemerintah itu sudah berusaha. Ini loh yang dilakukan, pencitraan buat saya, ya. Jadi justru yang saya mau pertanyakan di sini, yang pertama, ya, dulu ada SK 1 sampai 27 turun langsung beserta anggaran itu. Kemudian ada pembentukan tim validasi. Ini yang bisa merubah semua, yang rusak berat menjadi rusak ringan. SK 25, 26, 27 nggak tahu kemana. Inilah yang berhamburan ini. Ya, padahal ini sudah diketahui oleh pusat, kan begitu tuh. Artinya dengan adanya tim validasi saat ini, semua berhamburan, Pak. Ini yang belum dapat ini sudah ada tertuang dalam SK, Pak. Saudara Maya tidak memahami apa yang saya sampaikan. Jadi SK 1 sampai SK 27 dulu dibuat, itu adalah SK usulan itu. Kenapa BNPB melakukan blokir? Karena belum pernah dilakukan verifikasi validasi. Yang kedua, sejauh mana kekuatan validasi tersebut? Dalam Juklak BNPB dulu, bahkan saya perwakilan dari NTB ini sama Pak Bimbo untuk di Jakarta. Dari pusat itu hanya sampai provinsi, Pak. Dan itu jadi sebagai PPK-nya di provinsi. Jadi diam dulu, saya nggak tahu Juklak mana, apa dihafal Juklaknya, ya. Jangan sebut Juklak tapi nggak tahu isi Juklak. Sebentar dulu. Semua data yang masuk itu SK 1 sampai SK 27 dan ada namanya tahun 2020 dulu tuh SK susulan. Saya nggak paham, tapi nggak usahlah kita bahas sebelumnya itu, ya. Semua data itu kita masukkan, kita lakukan verifikasi validasi. Karena itu adalah salah satu persyaratan yang diminta BNPB untuk membuka blokir itu. Ya. Jadi itu lumayan. Jadi yang kedua mengenai tahap 3. Jadi saya tadi sudah sampaikan, masa transisi ke pemulihan sudah di-close per 31 Maret 2022. Ya, 2022. Masuklah kita tanggal 1 April itu sudah masuk ke masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Ya. Disinilah kita usulkan. Memang karena ini adalah bencana, maka kami di BPBD yang membuat dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi itu ada 5 sektor di situ. Poin 1 adalah penyelesaian permukiman. Menu inilah yang kita masuk untuk mengusulkan mana yang masih belum. Ya. Jadi mengenai hak tanggung jawab PPK tadi saya tidak paham maksudnya. Kalau yang provinsi ya provinsi, PPK-nya yang kabupaten PPK-nya ya. Ya. Jadi sudah jelas itu dana pusat membentuk SK, PPK-nya di kabupaten, kalau yang provinsi beda lagi itu urusannya ya. Jadi jangan dicampur aduk, jangan informasi ini membuat masyarakat kita menjadi bingung ya. Ya, jadi informasi itu silakan, kami di BPBD siap kok menerima keluhan-keluhannya Bung Maya ya. Jadi ya, jadi diam dulu Bung Maya. Saya nggak tahu Juklak mana, apa dihafal Juklaknya, ya. Jangan sebut Juklak tapi nggak tahu isi Juklak itu loh. Ya, makanya ini saya jelaskan. Kita jangan berdebat seperti itu. Saya jelaskan supaya paham, gitu loh. Jadi apa yang disampaikan tadi, kita masuk masa rehabilitasi rekonstruksi saat ini. Dokumen itu sudah kita susun, ada 5 sektor. Bukan hanya rumah, tapi semua bangunan fisik yang rusak akibat gempa itu kita masukkan usulan. Gedung, kantor, fasum, pasus,